Halo guys, sebelum kalian memulai videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Karena subscribe itu gratis dan kalian telah membantu channel ini untuk berkembang lebih baik lagi ke depannya, oke? Hajar bos! Alhamdulillah. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel aku, Pandu Satria. Dan kali ini ada temen aku namanya Elza. Dia akan berbagi cerita tentang bagaimana kehidupan di teknik nuklir UGM. Kayak gitu kan Za? Ya. Nah, jadi kali ini aku punya kesempatan wawancara sama Elza. Bagaimana kehidupannya di teknik nuklir UGM. Nah, kita bisa mendengarkan nih cerita dari Elza. Bagaimana dari cara masuknya, kemudian kehidupan di teknik nuklir gitu ya Zaya. Terus apa lagi? Cara masuk, kehidupan sama suka dukanya di teknik nuklir nih teman-teman. Jadi buat kalian yang mau masuk teknik nuklir bisa banget nih dengerin podcast dari kita. Oke langsung aja. Oh ya teman-teman sebelumnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Oke, pertanyaan pertama. Perkenalan diri dulu dong, Kak. Perkenalkan, namaku Valentus Elza Widatama. Aku biasa dipanggil Elza. Aku dari angkatan 2018. Sekarang aku kuliah di Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada. Berarti sekarang sudah semester 4 ya? Iya. Oke teman-teman, ini namanya Elza dan dia sekarang sudah berada di semester 4 mau ke semester 5. Jadi ini Zah, banyak teman yang tanya-tanya gimana sih kehidupan di teknik nuklir UGM itu? Kehidupannya pertanyaanmu kayak emang kudu ikut deh. Oh ya Zah, sebelumnya bisa cerita dulu dong cara jalur masuk kamu ke teknik nuklir UGM itu gimana sih? Jalur masuknya sih sebenarnya ada 3 ya. Ada SNMPTN, SBMPTN, sama UTU UGM. Yeah. Nah aku kebetulan masuk yang SNMPTN, jadi tanpa ikut tes apapun. Oke, Elza ini berarti jalur SNMPTN dan tanpa tes apapun ya? Berarti setelah SNMPTN langsung daftar ulang kan Zah? Iya. Oke, selanjutnya untuk teknik nuklir UGM nih, kamu emang udah dari kelas 10, kelas 11 atau udah baru mau masuk SNMPTN gitu, kepikiran masuk teknik nuklir? Oh, sebenarnya aku udah kepikiran dari kelas 11 sih. Awalnya aku pengen masuk kedokteran ya. Cuma aku mikir-mikir lagi nih, kayaknya aku lihat-lihat teknik nuklir ini kayaknya istimewa gitu. Jadi aku berniat untuk masuk ke sana. Oke, itu pengalamannya Elza ya teman-teman. Terus kemudian oh ya, untuk ini kan Elza bisa diterima di jalur SNMPTN ya teman-teman. Boleh tahu dong nilai raportnya itu gimana sih grafiknya? Atau nilai raportnya deh trennya gimana? Kalau saya sih ya alhamdulillah nilai saya naik terus setiap semesternya. Jadi menurut saya sih itu memperbesar peluang untuk masuk ke jalur SNMPTN. Oh ya, berarti untuk mau masuk SNMPTN nilai raportnya harus naik terus ya? Ya. Oke. Terus oh ya, kan kamu kan sudah diterima di teknik nuklir UGM nih waktu kemarin tahun 2018 kan. Nah, itu perasaan kamu gimana setelah diterima? Perasaan saya ya jelas senang sih. Soalnya kan udah saya cita-citakan dari kelas 11. Udah saya perjuangin selama 3 tahun di SMA juga kan ya. Jadi saya rasa udah terbayar semua kerja keras saya. Oke. Terus kan ketika kamu sudah dinyatakan diterima, otomatis daftar ulang, sembarang kalir itu kan kamu kan juga harus pindahan ke Jogja. Itu tuh nyari kos di Jogja mudah nggak sih? Kalau aku pribadi sih, karena aku ada saudara di sana, jadi mudah ya. Aku udah cari-cari sama saudaraku, ketemu kos yang murah lah, dapat yang sekitar 600.000 per bulan gitu. Lumayan sih, cuma kan barang-barangnya harus beli sendiri. Ya gak apa-apa lah kan, buat 4 tahun juga bisa.
Oke, kalau untuk ini untuk penugasan PPSMB itu kan ada PPSMB universitas sama fakultas. Itu tuh kesan dan pesannya gimana sih? PPSMB universitas itu asik juga ya. Soalnya kan kita kumpul sama teman-teman yang di lain fakultas juga. Terus ya banyak kenalan juga sih kalau di PPSMB universitas tuh. Terus penugasannya ya seru, lumayan seru. Kan kita suruh buat caping, buat pom-pom. Nah itu ntar pas hari terakhir PPSMB-nya itu dibuat sebuah formasi. Nah kemarin itu kita kebetulan pakai formasi yang judulnya itu Indonesia Jaya kalau nggak salah ya. Oke, kan kamu udah di sana nih, udah di Jogja, otomatis pernah ke departemenmu dong. Bisa diceritain ketika first impressionnya ke departemenmu itu gimana? Kalau first impression sih keren sih departemennya. Soalnya saya baru tahu ada lab yang berhubungan sama nuklir, kayak lab deteksi pengukuran radiasi, terus ada lab sensor juga. Nah itu saya belum pernah lihat sebelumnya ya, jadi kayak merasa hebat gitu. Oh ya, untuk pengalaman kamu di semester 1 nih, biasanya kan yang teman-teman yang tanyain, Kak gimana sih pengalamannya untuk di teknik nuklir UGM semester-semesternya semester per semesternya. Nah kita sekarang tanya yuk, kalau pengalaman semester 1-nya gimana sih? Kalau pengalaman semester 1 sih sebenarnya gampang. Soalnya udah ngulang-ngulang lagi materi SMA, itu basic banget menurut aku. Ya basic banget sih, terus praktikumnya juga basic. Praktikumnya itu mirip SMA lah, kan praktikumnya kimia dasar. Ya segitu aja. Untuk lapraknya banyak nggak? Kalau laprak sih nggak banyak. Cuma lapraknya kalau di sana itu harus tulis tangan ya. Iya sih, kalau semua laprak kayaknya tulis tangan semua. Oh ya, kemudian ada mata pelajaran yang susah nggak sih? Biasanya sering ditanya ini nih sama teman-teman yang mau masuk teknik banyak. Ya semua masuk universitas lah. Untuk pelajaran yang susah apa? Mata kuliah yang susah menurut yang saya. Di semester 1-nya. Ya kalkulus itu lumayan susah sih. Kebetulan kan anak teknik itu semua harus paham dengan kalkulus, karena kalkulus itu kan jadi ibaratnya jadi salah satu dasar untuk semua ilmu teknik. Jadi itu teman-teman emang harus belajar sih soal kalkulus. Oke, kalau untuk semester 2-nya gimana? Kalau semester 2 itu udah agak lanjutan ya materinya, jadi agak susah menurut saya. Tapi dengan susah itu jadi saya terpacu untuk menambah semangat belajar ya. Contohnya pelajaran yang susah itu fisika atom sih, itu susah ya menurut saya. Pelajaran-pelajaran di semester 2 itu juga sudah mengarah ke nuklirnya sendiri gitu. Oke, kalau untuk semester 3-nya? Semester 3 saya lumayan senang sih. Soalnya dapat mata kuliah yang gampang-gampang. Mata kuliah kayak termodinamika itu main gampang sih menurut saya. Terus ada apa lagi ya? Praktikumnya gampang juga sih menurut saya. Praktikumnya apa tuh di semester 3 kalau boleh tahu? Praktikum sistem pengukuran. Oke. Untuk kalau semester 4 nih yang kalau kita kan kuliah daring. Gimana sih pengalamannya semester 4 kalau kuliah daring di Teknik Nuklir UGM? Wah, kalau kuliah daring nih kan baru pertama kali ya kuliah daring. Menurut saya agak susah di awalnya, soalnya saya harus membiasakan cara belajar dari yang offline jadi online gitu. Otomatis kan progres saya kan nggak dipantau terus sama dosen. Biasanya kan dosen kalau kuliah tetap muka itu kan sering ngasih tugas dan lain-lain. Kalau online itu lebih jarang ya. Jadi saya harus ningkatin progres saya sendiri. Oke, itu teman-teman. Untuk overall semesternya ke depannya prospek Teknik Nuklir UGM itu juga gimana, Kak? Ke depannya nanti itu kan ada dua ya, ada teknologi energi sama fisika medis. Nah, yang teknologi energi ini nanti kita itu belajar tentang desain reaktor, terus pengolahan limbahnya kayak gimana, terus sama keselamatan dan keamanan nuklirnya itu kayak gimana. Nah, kalau yang fisika medis itu udah jelas. Kita bakal belajar aplikasi radioisotop nuklir untuk pengobatan seperti pengobatan kanker atau penyakit yang lainnya gitu. Kalau prospeknya sih sudah jelas ya kelihatannya. Kalau energi itu bisa kerja di
PLTN ya. Contohnya ada di PLTN riset sih masih ini. Di PLTN Kartini di Jogja itu ada. Terus bisa kerja di luar negeri juga. Tetapi kadang cutting saya juga ada yang bekerja di perusahaan instrumentasi yang di luar nuklir itu juga bisa. Kalau fisika medis sih rata-rata kebanyakan kerja di rumah sakit ya. Jadi itu yang di bagian radiologi dan lain-lain itu. Oke, itu teman-teman jawabannya. Kemudian nih Zah, aku mau tanya untuk kesan dan pesan kamu untuk para mahasiswa baru serta calon mahasiswa baru yang mau masuk teknik nuklir itu gimana sih? Untuk kelas 12-nya maksudnya. Pesan untuk kelas 12-nya sih yang pertama jangan dengerin omongannya tetangga ya, itu paling penting. Soalnya kalau kita udah bilang ke tetangga mau masuk ke teknik nuklir itu pasti ada isu-isu jelek yang sampai ke kita. Contohnya, wah nanti kamu masuk ke nuklir, nanti kamu mandul, kamu gak punya anak, terus kamu jadi mutasi gitu, terus kamu nanti gampang mati. Itu jangan percaya, itu hoax sih. Saya sudah membuktikannya sendiri, itu semua hoax, tidak ada. Ya itu teman-teman. Yang sering dipermasalahkan dari non teknik nuklir itu kan biasanya, wah ini kena mutasi nih, gimana nih kalau kena mutasi gitu kan saya. Padahal sebenarnya kalau kita berada di ambang batas radioaktif nggak tertular. Enggak. Jadi semua itu udah ada prosedur keselamatannya. Jadi kita itu udah punya dosis aman yang ditentukan supaya kita tidak terkena efek radiasi tersebut gitu. Ya itu teman-teman, pertanyaannya sudah terjawab semua kan? Udah semua? Udah? Oke teman-teman, sekian wawancara saya dengan Elza Widiatama. Semoga bisa membantu kalian yang sedang mau SBMPTN, mau UTUL untuk masuk di teknik nuklir UGM. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian untuk masuk ke sana. Amin. Oke, sekian video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video, teman-teman. Foto frame kamera. Ini lucunya gak latihan sih. Tenangkan pikiran. Berarti kita di sini tuh sudah cukup tua ya, teman-teman. Aku punya kesempatan untuk wawancara sama anak teknik UGM. Jadi, kamu ini ya. Bersih, makanya fokus ya. Ayo. Aku gak skill saya. Apa ya? Ya boleh di pause aja.